Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari kelas D angkatan 21. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas basis data, yaitu membuat desain ERD atau Entity Relationship Diagram. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu kelompok 2. Yang pertama, Fitria Ramadhani, saya sendiri dengan NIM 2103205. Lausia Veronica Wangania dengan NIM 2103212. Nurul Divianti Saputri dengan NIM 2103226. Rustina Syafarudin dengan NIM 2103232. Dan Fiona Navelia Biang dengan NIM 2103240. Nah, adapun kelanjutannya akan dijelaskan oleh saudari saya, Nurul Divianti Saputri. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah model atau rancangan untuk membuat database atau langkah awal untuk membuat database agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam sebuah bentuk desain. Dengan adanya Entity Relationship Diagram, maka setiap database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Selanjutnya saya akan membacakan simbol umum dalam database. Yang pertama, persegi atau entitas adalah satuan yang berwujud. Yang kedua, elips atau atribut adalah gambaran karakteristik dari entitas. Yang ketiga, relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang keempat, garis digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Yang kelima, atribut kunci digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Selanjutnya, tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, penentuan entitas, dan yang kedua, penentuan atribut. Jadi di sini kita mengangkat 6 entitas dengan atributnya, yaitu sebagai berikut. 1. Entitas administrasi dengan atribut ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, dan alamat. Yang kedua, entitas pasien dengan atribut nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, agama, dan pendidikan. Entitas ketiga adalah dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis dokter. Entitas keempat adalah ruangan dengan atribut nomor kode kamar, nama kamar, kapasitas, dan jenis kamar. Entitas yang kelima adalah obat dengan atribut harga obat, jumlah obat, dosis obat, nama obat, dan kode obat. Terakhir, entitas yang keenam adalah perawat dengan atribut ID perawat, nama perawat, dan jenis kelamin. Oke, selanjutnya kami akan membuat atau mendesain ERD rumah sakit, di mana kami menggunakan erdplus.com di Google. Nah, setelah kita masuk di dalam menu ERD Plus, terdapat menu-menunya yaitu Select, Connecting, Entity, Attribute, Relationship, dan Label. Adapun tahap-tahap pembuatan ERD yaitu pertama menentukan entity, di mana kita klik entity, terus tentukan entity yang akan diangkat. Nah, di sini akan kita angkat yaitu pasien. Setelah menentukan entitinya, kita menentukan atributnya. Atribut pertama yaitu nomor rekam medis. Kedua, nama pasien. Ketiga yaitu jenis kelamin. Keempat, tanggal lahir.
kelima, alamat, keenam, yaitu pendidikan, dan yang ketujuh, yaitu agama. Nah, setelah menentukan atributnya, di sini kita tentukan di mana yang akan menjadi atribut key. Nah, di sini kami akan menggunakan nomor rekam medis sebagai atribut key-nya. Caranya yaitu kita klik nomor rekam medis dan di sini ada menu Unikui. Nah, kita centang, maka akan muncul atribut key. Nah, setelah itu kita gabungkan atau sambung pasien dengan nomor rekam medis. Caranya yaitu connect, kita klik menu connect terus kita sambungkan. Nah, begitupun selanjutnya kita sambungkan semua atribut dengan entity. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan entitas pasien dan entitas petugas administrasi. Pasien mendaftar dalam satu administrasi. Di sini pada entitas pasien terdapat atribut seperti nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pendidikan, serta agama. Kemudian pada entitas petugas administrasi terdapat atribut seperti ID petugas, nama petugas, alamat, serta jenis kelamin. Untuk hubungan, jadi hubungannya itu many to one, karena banyaknya pasien ke satu ruangan administrasi atau satu ruangan administrasi itu bisa melayani banyak pasien. Jadi hubungannya itu many to one. Baik, selanjutnya yaitu entitas dokter. Entitas dokter memiliki 4 atribut, di mana ID dokter merupakan atribut kunci, kemudian ada atribut nama dokter, jenis kelamin, dan spesialis. Relasi antara entitas dokter dan entitas pasien yaitu periksa, di mana banyaknya pasien dapat melakukan pemeriksaan ke dokter
dan dokter dapat melakukan pemeriksaan kepada banyaknya pasien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang entiti perawat. Adapun atributnya yaitu ID perawat, nama perawat, dan jenis kelamin. Adapun relasinya yaitu melayani karena pasien itu banyak dan perawat itu juga banyak, makanya hubungannya itu many to many. Saya akan menjelaskan entiti ruangan dengan atribut yaitu kode kamar, nama kamar, kapasitas, dan jenis kamar. Kemudian adapun relasi pasien dan ruangan yaitu rawat inap. Karena pasien itu satu atau one dan ruangan itu banyak, makanya hubungannya itu one to many atau many to one. Jadi selanjutnya untuk entitas obat mempunyai atribut yaitu harga, jumlah obat, dosis obat, nama obat, dan kode obat. Hubungan antara entitas pasien dengan entitas obat terhubung dengan relasi mendapat. Jadi, relasi hubungan antara entitas pasien dengan entitas obat ini yaitu banyaknya pasien bisa mendapatkan obat dan banyaknya obat bisa didapatkan oleh pasien. Jadi, di relasi antara entitas pasien dan entitas obat yaitu many to many. Jadi demikianlah penjelasan tentang ERD di rumah sakit dari kelompok 2. Untuk kurang dan salahnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.